Jadi tahun 2017, 3 April, kita jadi klub mitra pertama PB Jarum. Yang latihan di sini usia berapa sampai berapa sih? 8 sampai 18. Banyak kasih wawasan-wawasan tentang nilai-nilai kehidupan. Kalian di sini datang bukan untuk jadi pemain bagus, tapi pemain juara. Banyak dari luar daerah justru. Ya, kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Aceh ada, dari Papua ada. Posisinya tuh. Ya. Jadi tarik, langsung. Ada sekolah rekanan di SD, SMP Krista Gracia, terus SMA-nya ada SMK Kristen, terus nanti kalau mau kuliah bisa di UKDW Jogja. Oke. Kita ada kerjasama. Dia sudah ini ya, sudah enjoy aja ya. Ya ini udah hidupnya dia sih. Ya. Udah hidupnya dia ya. Ya, suruh pulang nggak mau. Bakatnya orang Indonesia ini sebenarnya kita bisa mencetak sih. Jadi jangan nunggu juara dilahirkan, tapi dicetak. Sobat Culture, saat ini tim Mojok sudah tiba di Klaten, ada di alun-alun. Nah, ini alun-alun Klaten. Ini artinya kami sudah dekat dengan markasnya PB Champion, salah satu klub, bukan salah satu, memang klub terbesar ya, klub badminton terbesar di Kabupaten Klaten. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan kepala pelatihnya, Coach Yang di audisi PB Jarum. Nah, dari sekitar 1.700 atlet anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia, hanya dipilih 9 atlet untuk jadi atletnya PB Jarum. Dan dari 9 itu, 3 diantaranya adalah dari PB Champion. Jadi nanti saya akan ngobrol banyak dengan Coach Yang bagaimana cara melatih dia atau filosofi melatihnya sehingga bisa menghasilkan banyak juara. Jadi ikuti kami terus nanti untuk mendengar ngobrol dengan Coach Yang dari PB Champion. Coach Yang. Halo, Mas. Ketemu lagi. Ya, sehat, Mas. Sehat-sehat. Ya. Terakhir kita ketemu di Audisi PB Jarum ya. Ya, audisi PB Jarum, Ya. Sobat Culture. Jadi dulu saya ke Kudus nonton audisi PB Jarum yang saat itu diikuti sekitar 700-an. Sekian ya. 1.800. Saya dapat banyak tanda tangan dari Legend. Nah, saya juga ingin minta tanda tangan sama Coach Yang. Oke. Iya. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya Ya. dari hasil akhir ya, itu ada 9 anak yang masuk di PB Jarum. Betul. 3 diantaranya adalah atlet dari Champion Klaten. PB Champion Klaten. Nah, Coach Yang, cerita tentang PB Champion di Klaten ini awalnya seperti apa? Ya, awalnya tahun 2017. Masih ke Sudiarto datang ke Klaten, ya lihat kami latihan. Terus setelah itu ya karena banyak atlet-atlet kita yang berprestasi, akhirnya saya dipanggil Pak Yopi ya, Pak Yopi Ketua PB Jarum. Nah, di situ kita diskusi, terus akhirnya dari PB Jarum ada klub mitra pertama. Dari awalnya seperti itu. Jadi tahun 2017, 3 April, kita jadi klub mitra pertama PB Jarum. Oke. Ya. Ada filosofinya nggak nama champion itu? Ya, champion itu kan, ya dulu pertama saya ditanya Pak Yopi, kamu mau pakai nama apa? Ya saya bilang sama Pak Yopi, Pak, saya tuh orangnya juara, Pak. Jadi saya pengen ya klubnya juara. Saya kan dari kecil selalu pengen jadi nomor 1. Nah, terus Pak Yopi ya udah terserah mau apa. Ya kalau nama champion gimana Pak Yopi? Ya boleh.
Terus mulai champion. Nah, pertama kan champion Klaten. Iya. Nah, sekarang kan champion ada sekitar 33 ya. 33. Nah, tadi ada champion Jogja, Medan, ada Bali, ada Madiun, Magelang. Itu di bawah ini atau semua klub Mitra tadi? Jarum ya. Oke, tapi nama awal mula adalah champion. sini Coach Yang itu ya, yang dia Coach Yang punya visi untuk menciptakan juara. Ya. Juara di sini apakah hanya kontes badminton atau enggak, juara di dalam dan di luar lapangan. Jadi pembentukan karakter itu sangat penting ya. Anak-anak kan ada yang nantinya jadi benar-benar jadi juara di perjalanan karirnya di badminton, ada yang enggak. Nah, kita di sini banyak kasih wawasan-wawasan tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi, untuk hidup nyata itu harus apa sih? Nah, itu kan harus ada polanya ya. Jadi bukan semata-mata mereka yang latihan di sini usia berapa sampai berapa sih? 8 sampai 18. 8 sampai 18. Berarti mereka di sini bukan hanya teknis main badminton ya? Ya, jadi nanti ada sesi, yaitu tadi ada sesi motivasi, ada sesi teori, menambah wawasan, nilai-nilai kehidupan, terus nanti ya pasti teknik dalam bermain. Nah, kalau setahu saya ya, kemarin kan sempat wawancara juga di Kudus tuh, teman-teman dari PB Champion Klaten kan, mereka itu ternyata banyak dari luar daerah justru. Ya, kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Aceh ada, dari Papua ada. Ya, bahkan 2 tahun lalu ada dari Jerman di sini 9 bulan. Dari Arab di sini 8 bulan. Ya, mereka persiapan untuk ya event-event penting di sana ya. Nah, Coach, tadi itu kan mereka usianya masih anak-anak dari berbagai kota datang ke sini. Anak-anak itu kan ya secara mental lah, namanya anak-anak kan, itu ya entah mereka mungkin sulit fokus lah atau yang lainnya. Terus bagaimana kemudian Coach yang memberikan materi yang saya pikir kan bukan hanya teknis, karena mereka masih anak-anak. Apa hal utama yang pertama ditanamkan mereka? Jadi semua yang masuk di Champion Klaten itu saya selalu bilang, kalian di sini datang bukan untuk jadi pemain bagus, tapi pemain juara. Kalau juara itu mesti bagus, tapi kalau bagus belum tentu juara. Jadi banyak pemain bagus tapi nggak juara. Tapi kalau pemain juara mesti bagus. Itu kan dari situ mereka kita kasih sebabnya jadi juara itu apa, caranya gimana, terus apa-apa aja yang jadi faktor-faktor untuk jadi juara. Nah ini ya satu dari karakternya pasti, terus dari pola hidupnya. Nah dari hal-hal seperti ini anak-anak jadi terbuka ya mindsetnya. Ya anak-anak ini kan polos, ya ibaratnya kertas putih. Nah kita isi apa itu? Jadi nanti dari bangun tidur kamu harus apa, berdoa, terus nanti setelah itu persiapan latihan, setelah latihan harus ada evaluasi, setelah itu ke sekolah, nanti siang harus makan istirahat, sore latihan lagi, setelah itu harus komunikasi dengan orang tua, bikin evaluasi, terus nanti ya harus mengikuti sesi-sesi tadi ya yang briefing, itu kan untuk nambah wawasan mereka bagaimana menghadapi hidup ini. Berarti selain di drill teknis tadi itu ya. Nah, tapi tadi kembali ke soal anak-anak. Ya, anak-anak kan tantangannya lah. Tantangannya Coach yang gitu kan, melatih mereka yang masih anak-anak. Pendekatannya caranya seperti apa? Ya, kita banyak sharing-sharing, ngobrol ya. Jadi kan mereka nggak ada orang tua di sini. Kita tuh sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai saudara. Jadi ada pelatih-pelatih kita yang memang sehariannya ngobrol sama mereka. Tolong di asrama kebersihannya lebih dijaga. Kan kebersihan itu bagian dari iman loh. Nah, kamu punya iman semua nggak? Punya. Ya. Terus ibadahnya juga jangan sampai ditinggal. Ya toh? Kamu ada yang namanya usaha, ada yang namanya doa. Jadi harus itu doa itu harus nggak boleh enggak. Yuk, jadi tarik, langsung. Tangannya
Ya, karena kan tadi dari Sabang sampai Merauke ya. Tadi ada dari Dumai, ada dari Papua. Nah, Jayapura, ya. dari Sorong. Oh, itu rasa kangen dengan orang tua. Ya. Berarti tadi dikasih ruang untuk berkomunikasi dengan orang tua. Di sisi lain, coach atau pelatih-pelatih di sini menjadi keluarga berarti ya? Ya, pasti. Ya, saya bilang ke mereka kalau tiap hari harus ada komunikasi sama orang tua. Zaman now itu kan kita video call. Kalau zaman saya dulu cuman telepon interlokal, sekarang enggak. Sekarang kan bisa video call. Jadi anak-anak wajib ya. Wow. Nah, setelah itu ya kita sebagai di sini sebagai pembina itu harus bisa di dalam lapangan kita jadi pelatih. Di luar lapangan kita bisa jadi kakak, jadi teman. Coach Yang sangat tahu ya soal seperti ini karena dulu beliau itu juga di Asrama PB Jarum ya. Usia berapa dulu, Coach? Saya usia 12. Usia 12 tahun ya. 12 itu jadi sangat tahu bagaimana psikologi anak-anak ini ya. Ya, jadi setelah dari PB Jarum Coach Yang ini di Platnas ya. Ini angkatannya Taufik Hidayat ya. Sony gitu kan. Nah, Coach Yang dulu tunggal juga. Tunggal, putra. Saingannya Taufik ya. Tapi tadi itu mental yang didapatkan dari Asrama PB Jarum, Platnas, mental juara itu. Juara itu sangat penting. Sangat penting. Karakter tuh nomor satu. Nomor satu. Nah ini soal karakter. Apakah setiap orang yang mau mendaftar di sini gitu kan, jadi atlet di PB Champion itu dia juga di asrama ya? Ya betul, di sana. Dan ada yang berbayar, ada yang beasiswa. Nah, apakah itu pasti diterima, Gus? Ini karena soal tadi karakter ya, karakter dan teknis ya. Ya, jadi kita biasa saya dapat WA dari orang tua yang tanya tentang PB Champion. Ya kalau yang serius, ya pasti bilang tolong dikirim videonya, saya bisa lihat. Terus nanti boleh trial dulu boleh. Jadi mereka kan bisa merasakan langsung ya. Terus kalau yang bagus-bagus, kita pasti kasih beasiswa. Dari situ bang ya nanti banyak yang ya apalagi sekarang zamannya medsos, banyak orang tahu bahwa di sini pelatihannya pelatihan juara, terus banyak yang diterima di PB Jarum. Wah, jadi bagus lah. Nah, Coach, ini kan anak-anak kecil ya. Mereka kemudian mau tinggal di asrama. Itu kan berarti ada kesepakatan dengan orang tua. Kalau Coach melihat mereka itu datang ke sini atau jadi atlet di sini karena keinginan sendiri atau dipaksa orang tua, Coach? Ya mayoritas sih dari keinginan sendiri sih. Keinginan anak-anak itu sendiri ya? Anak-anak sendiri. Kalau yang faktor orang tua ada beberapa, cuman saya selalu bilang kalau yang mau orang tuanya mendingan jangan. Kalau yang mau anaknya oke. Nah, makanya ada trial di sini supaya anaknya hidup kayak gini loh kamu. Terus kita arahnya ke sini nih. Jadi mereka nggak cuman datang kosong. Kita nggak mau sih. Jadi datang harus ada tujuannya apa. Kalau ada tujuannya, ya ngapain? Ya jauh-jauh dari orang tua. Ya dari. Nah sama. Ya tadi kita sempat ngobrol kan sebelumnya. Ada juga Coach yang lihat tuh. Ada anak yang ini berbakat sebenarnya. Di entah itu di ada kejuaraan atau mungkin ada trial kayak gitu ya. Tapi orang tua nggak mengizinkan. Itu banyak juga ya. Banyak. Jadi kita ya biasanya yang anak-anak yang kualitas bagus, kalau misalnya belum mau ke sini, ya kita kasih program latihan. Jadi kamu tetap di sana sampai mereka siap. Nah, nanti orang tua saya kasih tahu untuk mulai belajar kemandirian, mulai belajar bagaimana menjadi seorang juara tadi ya. Jadi sebelum ke sini sudah dipersiapkan dulu. Sudah siap dan membayangkan lah. Bahwa ada orang tua yang belum siap. Anaknya mau tapi orang tuanya belum siap. Tapi ada juga yang anaknya emang belum siap. Ini kan memang faktor juara itu kan dari 3 ya. Dari orang tua, dari atlet, dari pelatih. Ini harus 3 ini tuh harus match ya. Harus satu pemikiran. Ya, betul. Satu visi, satu misi. Jadi tiap hari kalau ini orang tua nggak harus kesini atau mantau, punya udah diserahkan. Nah, Coach, ini ada hal yang menarik lah. Cara pandang masyarakat itu kan masih banyak yang melihat bahwa
menjadi atlet itu belum bisa menjadi masa depan. Ya. Nah, tetapi tadi Coach Yang juga menjelaskan Ya. mereka yang berlatih di sini di asrama itu diberi bekal-bekal kehidupan lah. Betul. Dan tidak semua lulusan di sini kan akan menjadi atlet. Betul, ya. Nah, apa yang ya bisa diyakinkan ke orang tua bahwa bermain badminton itu bukan sekedar menjadi atlet badminton, tapi ada hal-hal yang lain seandainya mereka nanti nggak lanjut tuh jadi atlet. Ya. Ya, jadi kalau saya pribadi ya, untuk seorang anak mau badminton itu menurut saya suatu hal yang luar biasa. Karena mereka diajarkan yang pertama mentalnya berarti harus berani. Karena main di dalam lapangan itu kan Ya. sendiri. Oke. Kalau double berdua. Tapi kan berani tampilnya harus ada. Nah di dunia ini kan kalau orang malu-malu ya nggak jadi apa-apa sih. Oke. Nah itu satu. Kedua, di dalam ini kan proses perjuangannya banyak. Kita harus mau mikir, kita harus mau nge-push ya, diri kita, memotivasi diri kita sendiri. Terus kita harus tahu kelebihannya lawan, kebiasaannya lawan, kelemahannya lawan. Jadi ini kan kehidupan itu kan kayak gitu ya. Jadi kita misalnya buka usaha, oh harus seperti apa. Oke. Terus harus, kalau badminton itu kan pasti disiplin. Nah kita misalnya kalau hari ini buka, besok tutup, kan nggak disiplin ya. Oke. Nah, ada pelanggan. Tapi kalau di badminton kan tiap hari, jamnya juga, faktor-faktor itu yang membentuk mereka untuk menjadi seorang juara di kehidupan sih. Oke, artinya ini ya, pola menjadi juara Ya, pola juaranya itu harus itu di situ gitu ya. Ya. Jadi ketika nih misalnya mereka kan di sini berarti paling dewasa ya di usia SMA kan? Ya, SMA. Usia SMA mereka lulus. Ya. Mereka katakanlah nih nggak lolos ke pelatnas Ya. apa. Itu badminton itu jadi bekal selain tadi itu ya? Ya. Itu jadi bekal apa? Apakah kalau yang saya dengar kan kemarin di PB Jarum kalau mau kuliah gitu kan, mau di luar negeri, mau di sini prestasi bulu tangkis itu bisa menjadi bekal. Betul ya. Jadi biasanya kalau anak-anak nggak masuk ke pelatnas itu mereka kan ya pasti punya piagam-piagam. Ya. Nah itu untuk nyari sekolah lebih gampang. Ya kalau mereka punya skill, itu pasti dari universitas-universitas. Apalagi kan sekarang ada liga ya, liga mahasiswa. Nah itu kan mereka cari atlet-atlet untuk membela universitas tersebut. Itu nanti dikasih beasiswa. Terus mereka juga bisa di badminton itu sebenarnya sekarang itu bisa hidup sih mas. Kita punya ya tadi skill tadi, punya satu pegangan sih. Kalau saya itu dengan latihan yang luar biasa, walaupun nggak jadi pemain, tapi di kehidupan pun bisa hidup. Iya, bahkan kalau konteks tadi badminton pun sebenarnya sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut orang-orang dengan background sebagai atlet ya, kayak badminton, kejuaraan antar perusahaan, ada gitu kan, itu dari sana. Kalau berani, itu memang benar ya, peluang sebenarnya kayak di luar negeri. Jadi atlet atau pelatih itu terbuka ya? Bisa. Jadi banyak ya atlet-atlet yang nggak masuk pelatnas sekarang pindah ke Australia, pindah ke Amerika, itu masih main. Tapi ada juga yang jadi pelatih. Jadi sekarang kan di negara-negara yang Eropa, di China, di Malaysia, di India itu kan banyak atlet-atlet kita yang pindah ke sana untuk jadi pelatih. Ya, tadi mental yang kemudian udah dibentuk harusnya bisa jadi bekal ya. Betul. Karena ya pantang menyerah ya. Mentalnya ya. Pantang menyerah, pantang putus asa. Terus kalau bahasa Jawanya itu kulinor koso ya. Kulinor prihatin koso itu kan. Kan beda. Anak itu kalau manja, cengeng itu ya nanti ya hidup itu kan nggak selalu, orang itu nggak selalu baik. Ada yang ya usil, ada yang mungkin nggak seneng sama kita. Nah itu kan kalau di badminton itu kan ya tiap hari kita ngadep ini. Kita lawan, tahu-tahu, nah, itu kan kita kayak diejek, kita kayak diteken. Itu kan, oh nggak apa-apa, boleh kamu kayak gitu. Tapi saya harus lebih tenang. Itu kan faktor-faktor seperti itu yang nantinya membedakan orang ya yang dulu pernah badminton sama yang
Enggak. Jadi lebih tahan lah. Lebih tahan banting lah. Tahan banting gitu. Ya apalagi kan mereka ya tadi di asrama kan. Ya. Harusnya kalau urusan misalnya merantau atau udah biasa. itu udah biasa, mereka sudah Ya. sudah mengatasi persoalan itu. Nah, Nanti sakit, Heeh. di sakit itu kan Ya, ya. biasa deket orang tua nih jauh gimana, mereka udah bisa. ya nggak ada kata manja lah. Ya. Baratnya nggak enak aja bisa, apalagi enak. Iya, iya, iya. Nah, Coach, ada berapa sekarang yang berlatih di PB Champion? Ya, naik turun ya sekitar 70 sampai 100 lah. 70 sampai Naik 100. turun, naik turun. Itu yang tinggal di asrama ya. Ya, tinggal di asrama. Tapi ada juga yang apa tadi latihan Pembibitan. pembibitan. Ya. Itu apa itu, Gus? Pembibitan itu yang kelas 1, kelas 2 SD, yang dari sekitar Klaten itu bisa ikut pembibitan dulu. Oke. Yang pemula ajaran. Ya. Jadi kalau udah bagus, baru ke sini. Oh, oke. Karena kita yang di Champion Klaten ini kan pagi sore, kelas prestasi ya. Ya. Kalau yang sore aja itu kan ya yang tadi Oke. baru belajar. Ya pagi sore karena mereka siangnya tadi sekolah ya. Sekolah. Jadi tetap mereka sekolah umum itu juga dapat ya. Jadi kita ada sekolah rekanan di SD, SMP Krista Gracia, terus SMA-nya ada SMK Kristen, terus nanti kalau mau kuliah bisa di UKDW Jogja. Oke. Kita ada kerjasama. Ada kerjasama ya. Jadi ini yang sedang latihan itu hanya sebagian kecil karena sebagian lainnya mereka lagi ada kejuaraan. Ya, ada kejuaraan di Jawa Timur. Jawa Timur. Surabaya. Di Surabaya. Jadi sebagian itu bedol desa ke sana gitu kan. Ada yang sebagian ujian. Ujian. Ya, Oh iya ya, ujian sekolah ya. Nah, prestasi apa aja nih coach dari alumni di sini atau dari siswa di sini yang kan kalau saya dengar tuh ada ya tingkat lokal jelas lah, tapi nasional, tapi juga ada yang juga masuk pelatnas. Ya, gitu. betul. Jadi atlet dari kita itu biasanya juara-juara Indonesia, diterima di PB Jarum, terus nanti dari PB Jarum ke pelatnas. Ya ada kira-kira 10 anak yang sekarang udah di pelatnas sih, alumni Klaten. Oke. Ada Ubed, ada Ricci. Oh ya, Ubed awal mula dari sini. Ya dari sini ada Bernardin. Ya. Terus ada Pulung, Ansel. Ya banyak lah. Iya. Dari alumni dari Champion Klaten yang sudah di pelatnas. Iya. Nah, salah satu lagi, ya PB Champion ini kan untuk kemudian bisa hidup ya. Itu saya lihat ya, Coach yang ini punya YouTube ya. Ya. Kawan-kawan bisa subscribe. Ya. Itu apa isinya soal Tutorial. tutorial. Jadi kalau misalnya punya adik, punya anak itu kan, nah, sebelum ikut audisi PB Jarum atau di sini gitu kan, itu bisa lihat tuh karena sangat ini ya. Ya, detail lah gitu. Nah, tadi kembali yang PB Champion itu punya program-program yang itu jadi bagian sebenarnya kayak untuk bagaimana PB Champion tetap hidup ya. Ya. Saya baca kan ada apa? Kayak bukan summer camp. Holiday training camp. Holiday training camp. Ada coaching klinik. Ya, itu berarti umum atau anak-anak ya berarti ya? Anak-anak dari umur 9 sampai 17. 9 sampai 17. Itu tiap tahun ada? Tiap tahun 2 kali. 2 kali. Tiap Juli sama Desember. Oh, Desember ini berarti besok ya? Ini masih buka pendaftaran? Masih buka. Kita adakan tanggal 14 sampai 20 Desember. Itu programnya ngapain itu? Ya nanti pasti ada sesi praktek, ada sesi teori, ada sesi motivasi, ada sesi kuliner, ada sesi wisata. Jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar berlibur, tapi dia dapat ilmu lah, bukan? Ya mereka kan mungkin di daerah asalnya belum latihan seintens ini, terus wawasan bagaimana untuk menjadi seorang juara itu kan mereka mungkin belum di level yang ini ya, yang juara-juara Indonesia ya. Di sini mereka ada gambaran, ada suatu pengalaman bagaimana membentuk pola seorang juara. Itu yang harapannya dia tadi itu. Jadi tahu goalsnya, punya tujuannya tadi itu ya. Pulang nanti, kalau juara tuh kayak gini tuh latihannya. Sikapnya harus kayak gini. Terus apa aja yang harus dia lakukan untuk juara. Sama ada juga tadi yang dari luar negeri, bukan hanya perorangan ya, tapi klub itu juga mereka
Berlatih di sini. Ya kemarin dari India ada 9 atlet, 2 pelatih ke sini. Itu kerjasama itu terbuka ya berarti ya? Ya terbuka, kita terbuka. Oke. Ya, Kalau Coach yang melihat nih masa depan bulu tangkis Indonesia, ya. gimana? Kalau saya lihat masa depan bulu tangkis Indonesia sangat cerah sih, karena atletnya banyak. Kita itu kan kalau di sepak bola kayak Brasil ya. Iya. Tadi bakatnya luar biasa. Nah, tinggal metodenya. Nah, ini yang saya lihat kelemahannya Indonesia di sini nih. Di metode ini yang nanti akan mempercepat. Oke. Jadi kalau istilahnya kalau otodidak, kalau nggak pakai metode itu ya nanti setiap pelatih kan punya metode masing-masing. Cuman kalau punya metode yang sudah terbukti, terus yang sudah benar-benar mencetak banyak itu kan lebih enak. Jadi istilahnya roadmap-nya itu lebih jelas. Kalau mau jadi juara tuh ini loh yang dilatih. Oke. Ya itu kan kalau saya lihat kan hal-hal mendasar pun sampai sekarang ini kan atlet yang dia memang tujuannya untuk dapat prestasi kan. Betul. Itu ditekankan Pak. Ya, ditekankan, betul. Oke. Ini Sobat Culture kita sambil lihat ya, sambil jalan-jalan untuk tadi bener nggak sih cara latihan yang di PB Champion itu Ya. hal-hal dasar itu dilatih, Ya. masih dilatihkan gitu. Misalnya Kita latihan tadi ada shadow. Shadow. Ya. Shadow itu yang tadi itu ya. Ya langkah-langkah ambil. itu. Oke. Ya. Dia buat main Ya kaki. biar apa ya? Jemput bolanya atau pengambilan bolanya kita kan Ya. badminton tuh kan jemput, Ya. balik. Nah, itu kan harus enak. Oh. Jadi nggak cuma jemput aja, baliknya bingung. Kan badminton kan olahraga ini ya, kan ya. Iya. Sama ini ya, Coach. Kalau saya lihat tadi kan pendekatan dari coach atau pelatih-pelatih yang lain itu kan dia akan memperhatikan satu anak nih. Ya. Dia kelemahnya di sini, kelebihannya di situ. Ya. Itu yang dia Betul. tekankan ya. Ya, jadi anak-anak itu kan punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Nah, itu kita poles di situ. Nah, jadi kelebihan, kita lebih matengin, lebih maksimalin untuk jadi senjata. Iya. Nah, dari kelemahan kita tutup supaya bisa nggak membuat lawan itu enak untuk ngontrol kita ya, untuk istilahnya untuk bikin kita susah ya. Iya. Itu kan perlu pelatih-pelatih Iya. yang benar-benar kualitasnya bagus sih. Mana Coach kira-kira siswa yang bisa saya tanya nih soal pengalaman atau prestasi atau mungkin ada yang dari jauh? Ya, yang itu ada 2, yang cowok, yang Ariel, yang cewek ini Indonesia nih. Indonesia juara Indonesia di ganda putri, yang Ariel juara Indonesia juga di tunggal putra. Oke. Mana Indonesia dulu ya. Iya. Indonesia. Oke. Halo. Nih, Ini Indonesia. kan Indonesia. Oke. Asalnya dari mana? Bontang. Dari Bontang, Kalimantan Timur berarti. Udah berapa tahun di sini? 1 tahun. Prestasinya apa? Prestasinya apa aja? Dari satu apa? Sirnas dan Pontianak. Oh, Sirnas Pontianak. Pontianak. Oh, di Pontianak. Nasional. Ya. Ganda putri. Ganda anak putri ya? Ya, awal mula datang ke sini kangen orang tua tuh. Ya, Nangis-nangis juga. Terus apa dibilangin Coach yang apa? apakah semangat latihan di sini? Emang cita-citanya apa? Jadi Juara dunia. Wih, siapa? Atlet idolanya siapa? atlet idolanya Anseung. Siapa? Anseung. Oh, An Seong, Korea Selatan ya. Kemarin baru juara ya di Australia Ya, kan ya. Australia Open. Ya, nah. Kalau di sini itu diajari apa aja? Diajarin teknik Ah, ke dalam lapangan sama di luar lapangan. di luar lapangan diajari yang ngapain? Diajar harus sopan, Sopan, bersih, bersih. terus Kalau lagi tanding terus kalah itu misalnya. Apa diajari apa tuh? Kalau tanding ternyata kalah gitu kan. dievaluasiin. Dievaluasi kurangnya apa gitu ya.
Oke. Pak Nesya tadi ya? Indonesia. Nesya. Oke, Nesya terima kasih ya. Ya, semangat jadi juara dunia. Jadi kayak ini dia dari luar daerah ya? Ya, dari Kalimantan. Tadi namanya anak-anak biasa ya mereka awal-awal nangis ya? Pasti nangis, semua pasti nangis. Pasti nangis. Ya, dulu masuk Jarum ya nangis juga. Itu ya. Jauh dari orang tua ya. Dari orang tua. Ya. Terus apa coach yang jenengan sampaikan tuh ke mereka? Ya, saya bilang kalau orang kalau ngerantau ya harus berani. Ya hidup sendiri harus berani. Ya, apalagi zaman sekarang kan sebenarnya ada medsos itu kan lebih enak sih. WhatsApp, bisa video call. Jadi nggak usah takut. Kalau dulu jenengan? Kalau dulu Zaman surat ya? Ini ya, ke ini ya. Apa namanya? Wartel ya? Nah, interlokal harus dulu malam. Ya anak-anak saya bilang sih kalau kesini mau ngejar cita-cita ya apapun risikonya kita harus siap. Itu kayak tadi diingatkan ya, Nesya punya cita-cita juara dunia. Balik lagi ke cita-cita apa? Ya semua halangan, rintangan ya harus dihadapi. Oke. Ya. Bentukan karakter ya. Tadi yang laki-laki siapa, Mas? Oh, Aril. Aril ini dari mana nih? Dari Banjarnegara. Oh, betul. Ya. Aril. Ini. Nah, kemarin habis juara nih. Oh iya. Juara. Apa? Juara apa, Aril? Walitrang. Sirnas. Sirnas di Kudus ya? Iya. Kudus. Masih hangat. Aril berarti sekarang usianya berapa? 16 tahun ini. 16 tahun ini. Terus di sini berarti dari usia berapa? Atau berapa tahun yang lalu? 2022 akhir. 2022 akhir ya. 3 tahun dong. 3 tahun ya. 2025. Cita-citanya apa? Ya juara dunia. Juara dunia juga. Wih. Nah, ketika awal mula datang ke sini itu kan pasti jauh dari orang tua nih. Saat itu apa? Sudah menyiapkan diri atau ya awal-awal nangis juga? Nangis juga. Terus apa? Telepon orang tua atau apa? Paling video call gitu. Video call. Nah, Real di sini itu kan ketemu banyak orang dari berbagai daerah. Mereka itu juga punya skill yang bagus, ya kan? Nah, itu ada rasa minder nggak saat itu? Pas pertama masuk. Iya. Minder sih enggak. Ya. Karena apa? Karena kan setiap hari ketemu juga. Latihan bareng. Ya. Nah, kalau di sini latihan yang menurut Aril paling berat itu latihan bagian apa? Lari. Hah? Lari. Selain latihan teknis itu Aril di sini apa? Dapat materi tentang apa? Selain di luar lapangan. Di luar lapangan. Ya belajar kehidupan di asrama mandiri. Belajar kehidupan apain tuh? Ya bangun tidur, istirahatnya, itu waktunya gitu. Terus ini nggak diajari soal misalnya nih bagaimana nanti ketika ketemu orang dengan karakter yang katakanlah berbeda kayak gitu, cara berkomunikasi diajari nggak sih? Iya Diajari ya. Kalau nah ini soal mental kan tadi ikut kejuaraan kemana-mana kan, mereka ya bagus-bagus juga. Nah, apa yang materi di sini yang dikasih coach yang dan lain-lain dan pelatih yang lain yang jadi dasar itu nggak mudah menyerah? Ya dibentuk mental juaranya. Untuk apa? Nggak mau. Ya jangan gampang nyerah. Jangan gampang menyerah. Adu dulu ya. Adu dulu aja. Oke, Aril, makasih ya. Silakan latih lagi ya. Oke, Aril ini dari Banjarnegara. Dan ini di sini dari 2022 akhir. 2022 akhir. Jadi dia sudah enjoy aja ya. Ya ini udah hidupnya dia sih. Ya. Udah hidupnya dia ya. Ya suruh pulang nggak mau. Nggak mau ya. Nah itu kemarin sempat ketemu tuh dengan orang-orang yang di asrama itu. Ya. Awal-awal aja kangen. Ya. Setelah itu habis itu ditelepon aja nggak mau ya. Karena udah. Ya itu ya. Keluarga di sini. Ya. Oke. Nah ini coach berarti ke depan gitu kan dari PB Champion Klaten
ada program apa nih yang sekiranya itu ya akan mengembangkan diri lah. Ya, ya kalau saya sih lebih ke memajukan badminton Indonesia sih. Jadi saya pengen klub-klub di daerah-daerah itu lebih ngerti standarnya untuk jadi juara kayak apa. Jadi nanti tahun depan saya programnya akan muter ya, muter ke ya nanti saat turnamen-turnamen itu saya akan muter ke klub-klub di sekitar turnamen itu ya untuk beri wawasan-wawasan lah. Jadi mereka ya kita bisa sharing-sharing bahwa badminton Indonesia itu sekarang seperti ini, ke depan harus seperti apa. Itu kalau mereka nggak dikasih wawasan, nggak dikasih gambaran, mungkin akan ketinggalan ya. Ini bukan berarti mereka jelek nggak, tapi mungkin update-nya yang terbaru. Jadi sekarang kan banyak nih dari Prancis, dari negara-negara yang dulunya badmintonnya kurang tapi sekarang bagus, dari Taiwan dan sebagainya, itu kan sekarang berkembang. Nah ini kan sekarang update-nya apa, latihannya perlu apa nih. Nah itu kan kalau kita nggak belajar, terlena dengan prestasi yang sekarang didapat. Ya, kalau saya sih nggak setuju ya kalau kita nunggu kayak Susi Susanti, nunggu nanti yang bakatnya luar biasa itu Taufik. Kita harusnya dengan materi atau dengan bakatnya orang Indonesia ini sebenarnya kita bisa mencetak sih. Jadi jangan nunggu juara dilahirkan tapi dicetak. Jadi jadi juara itu tidak dilahirkan tapi dibentuk. Nah, betul. Coach yang tadi di PB Champion ini ya champion itu jadi juara. Tapi Coach yang sendiri punya filosofi apa tuh untuk tadi bagaimana agar badminton Indonesia itu tetap jadi juara di dunia? Ya, kalau filosofi saya sih yang pertama berpikirlah seperti seorang juara. Yang kedua berlatihlah seperti seorang juara. Yang ketiga bertandinglah seperti seorang juara. Yang keempat hiduplah seperti seorang juara. Maka Anda akan jadi juara. Sobat Culture itu ya ngobrol-ngobrol dengan Coach Yang. Kalau ada orang tua yang pingin mencoba masuk di sini, nanti bisa dikontak ada akun Instagramnya ya? Ya, ada Instagramnya Coach Yang. Coach Yang. Ya, termasuk di TikTok ada. TikTok juga ada. Jadi nanti langsung saja dihubungi Coach Yang dengan senang hati pasti akan menjelaskan. Ya. Ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.